Cristiano Ronaldo di tahun 2025 40 gol di usia 40 tahun. Cristiano Ronaldo tetap panas di usia 40 tahun. Sepanjang tahun 2025 ini, pemain asal Portugal itu mampu membuat 40 gol di semua kompetisi. Sebanyak 13 gol dicetakkan Ronaldo di Al Nassr musim ini. Sisanya 27 gol berasal dari torehannya di musim panas lalu, plus penampilannya di timnas Portugal. Ronaldo hampir tak pernah absen membuat gol kurang dari 40 gol di tiap tahun sejak tahun 2010. Ia cuma sekali gagal menyentuh angka 4 di tahun 2019. Usia hanya mampu membuat total 39 gol. Ronaldo raih Best Middle East Award. Cristiano Ronaldo kembali menerima penghargaan bergengsi pada Club Soccer Award 2025. Kali ini ia memenangkan sebagai Best Middle East Player. Pengakuan itu menegaskan pengaruh dan juga konsistensi sang mega bintang di sepak bola Timur Tengah. Secara keseluruhan, Ronaldo kini mengoleksi 956 gol di sepanjang karirnya. 2 gol terbaru lahir dalam kemenangan atas Al Okkon yang semakin mendekatkannya kepada angka legendaris yakni 1000 gol. Dembele sahabat penghargaan pemain terbaik. Club Soccer Award 2025 menempatkan Ousmane Dembele sebagai pemain terbaik setelah penyerang PSG dan juga Prancis tersebut kini keluar sebagai pemenangnya. Penobatan ini menegaskan tahun gemilang sang pemenang Ballon d'Or 2025 bersama PSG di level klub maupun tim nasional, yang mengungguli nama-nama elit yang turut masuk ke dalam daftar kandidat terbaik. Aston Villa mulai kirim sinyal juara. Aston Villa akan menghadapi Arsenal di Emirates Stadium dengan status sebagai tim paling panas di Liga Inggris musim ini setelah mencatatkan rekor klub berupa 11 kemenangan secara beruntun. Meski performa timnya terus menanjak, Unai Emery tetap merendah dengan menyebut Arsenal sebagai tim terbaik pada saat ini, sekaligus menjadikan laga tersebut sebagai ujian terbesar dalam perburuan gelar juara di Liga Inggris. Villa memang sudah beberapa kali bertandang ke markas Arsenal sejak Emery mengambil alih kursi manajer, tetapi kali ini situasinya jauh berbeda. Mereka datang bukan sebagai pengganggu, melainkan rival langsung dalam persaingan papan atas, sebuah status yang bahkan masih enggan diakui sepenuhnya oleh Unai Emery. Liverpool masih bermasalah dengan bola mati. Liverpool payah dalam menghadapi bola mati musim ini. Gawang Liverpool seringkali kebobolan dari skema tersebut. Liverpool sudah kebobolan 12 gol dari bola mati di Liga Inggris musim ini. Itu berarti hampir setengah dari total gol yang bersarang di gawang Liverpool. Tak ada klub Liga Inggris lainnya musim ini yang kebobolan lebih banyak gol dari bola mati daripada Liverpool. Catatan buruk Liverpool ini sama dengan Bournemouth dan juga Nottingham Forest. Arne Slot yakin gol Florian Wirtz bakal terus mengalir bagi Liverpool. Florian Wirtz akhirnya memecah kebuntuan golnya bersama Liverpool usai memaksimalkan assist dari Hugo Ekitike. Gol tersebut menjadi momen emosional bagi gelandang asal Jerman yang sebelumnya kerap menuai sorotan. Pelatih Liverpool yakni Arne Slot tak menutupi kepuasannya melihat Florian Wirtz akhirnya mencatatkan namanya di papan skor. Pelatih asal Belanda itu juga optimis gol pertama ini akan membuka keran produktivitas gol dari Florian Wirtz selanjutnya. Kepercayaan diri sang gelandang akan meningkat jelang jadwal pada di awal Januari. Christopher Nkunku pecah telur, Rossoneri menang telak. AC Milan berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Hellas Verona di pekan ke-17 Liga Italia. Christopher Nkunku tampil apik dengan koleksi 2 golnya, sekaligus pecah telur di pentas Serie A musim ini. Sedangkan 1 gol Milan lainnya dipersembahkan oleh Christian Pulisic. Hasil ini membuat Milan naik ke puncak klasemen sementara Liga Italia. Rossoneri kini mengemaskan 35 poin dari 16 laga. Lautaro Martinez penentu kemenangan. Pertandingan antara Atalanta versus Inter di pekan ke-17 berlangsung di New Balance Arena. Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol dari kapten Lautaro Martinez di babak kedua. Hasil ini membuat Inter kembali naik ke puncak klasemen dengan koleksi 36 poin menggusur AC Milan.
Bukan Munchen, Toni Kroos merasa lebih kekeluargaan di Real Madrid. Toni Kroos banyak meraih kesuksesan di Bayern Munchen, namun dia merasa bahwa perjalanannya di Real Madrid paling yang luar biasa. Saya cukup beruntung bisa bermain untuk klub terbaik di dunia selama 10 tahun. Masa saya di Madrid adalah yang paling sukses dan tempat saya merasa paling nyaman. Klub itu seperti sebuah keluarga besar. Itu adalah tahun-tahun terbaik dalam karir saya sebagai seorang pesepak bola, ujar dari Toni Kroos. Saran untuk Man City, datangkan N'Golo Kante. Manchester City cuma punya satu pemain di posisi gelandang bertahan dan Rodri masih menepi karena cedera. Sudah pernah pulih dari cedera ACL, tetapi pemain Spanyol itu kena cedera otot paha dan harus menepi dalam waktu yang lama. Bandit sepak bola sekaligus mantan pemain di Liga Inggris di era 90-an yakni Dan Saunders memberikan saran untuk Manchester City untuk bisa mendatangkan N'Golo Kante. Al-Ittihad sendiri dilaporkan siap menjual N'Golo Kante. Klub Arab Saudi itu mau meremajakan skuadnya, apalagi kontrak Kante akan habis di musim panas tahun depan. Leon Goretzka punya banyak peminat. Gelandang Bayern Munchen Leon Goretzka memiliki cukup banyak peminat pada bursa transfer musim dingin. Akan tetapi The Rotten tidak berencana untuk melepas Goretzka pada Januari nanti. Klub Napoli menjadi salah satu yang dilaporkan tertarik meminang Goretzka. Selain Napoli, Tottenham Hotspur juga dikaitkan dengan gelandang 30 tahun tersebut. Meski begitu, Bayern Munchen tidak mau kehilangan Goretzka di tengah musim. Pakar bursa transfer yakni Fabrizio Romano mengatakan The Rotten lebih rela melepas Goretzka secara cuma-cuma ketika kontraknya habis di musim panas nanti. Wonderkid Belanda kirim kode ke tim-tim raksasa Eropa. Wonderkid Belanda yakni Kesmin merasa sudah siap meninggalkan AZ Alkmaar dan menjajal peruntungannya bersama tim besar. Smith mengatakan ia kemungkinan hanya akan membela AZ hingga musim panas 2027. Smith berhasil mencuri perhatian karena sukses menjadi jenderal lapangan tengah andalan milik AZ yang kini usianya baru menginjak 19 tahun. Smith telah mencatatkan 27 penampilan di seluruh kompetisi dengan catatan 2 gol serta 5 assist. Real Madrid telah mentah-mentah Napoli gigit jari soal Franco Mastantuono. Real Madrid benar-benar tak memberikan ruang untuk Napoli. Menurut laporan dari Marca, proposal peminjaman Franco Mastantuono telah diajukan oleh Napoli dan langsung ditolak mentah-mentah. Tak ada negosiasi lanjutan dan tak ada pembahasan teknis. Jawabannya singkat adalah tidak. Napoli diketahui lagi pusing 7 keliling di lini tengahnya karena Kevin De Bruyne sedang tumbang, Andre Frank Sambo Anguissa sedang masuk ke perawatan dan Billy Gilmour juga tidak tersedia. Situasi ini membuat Napoli terpaksa berburu gelandang tengah yang baru. Gelarnya ditaksir Barcelona, City tetapkan harga jual. Bek Manchester City Nathan Ake tengah masuk ke dalam pantauan Barcelona dan The Sky Blue disebut sudah menyiapkan harga jual untuk sang pemain andai tim meminati jasanya tertarik. The Sky Blue disebut sudah menyiapkan harga jual untuk sang pemain andai tim yang meminati jasanya ini tertarik membawa pemain asal Belanda itu keluar dari Etihad Stadium dalam waktu yang dekat. Barca saat ini tengah mengincar bek tengah baru guna melapis ketiadaan Andreas Christensen yang kini mengalami masalah ligamen dan harus absen dalam beberapa bulan ke depan. Kabar terbaru dari Diario Sport mengklaim City hanya mau pilarnya pergi dengan status permanen di angka 25 juta euro. AS Roma masih tunggu potensi datangnya penyerang Atletico. AS Roma membidik Giacomo Raspadori dari Atletico Madrid. Mereka masih menunggu potensi datangnya pemain asal Italia di bursa transfer musim dingin dan potensi hadirnya mantan pemain dari Napoli tersebut masih ada. Menurut laporan dari Filippo Biafora, Roma tengah menanti pengumuman resmi dari Atletico Madrid terkait transfer dari sang pemain terkait penawaran baru yang sudah mereka buat. Baru-baru ini Lupi membuka tawaran peminjaman selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen di angka 20 juta euro. Liverpool menunggu Schlotterbeck. Liverpool kembali dikaitkan dengan Nico Schlotterbeck di tengah krisis bek tengah setelah pemain Borussia Dortmund tersebut memicu reaksi besar lewat komentar singkat di media sosial. Keterkaitan Schlotterbeck dengan Liverpool kembali menguat menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Komentar yang ditinggalkan di unggahan Florian Wirtz seusai kemenangan Liverpool atas Wolverhampton langsung ditafsir luas oleh para pendukung klub tersebut. Bek berusia 26 tahun itu termasuk di antara
pihak yang memberikan respon atas gol perdana Florian Wirtz bersama Liverpool. Interaksi singkat tersebut cukup untuk memicu ratusan permintaan agar sang pemain dipertimbangkan pindah ke Anfield Stadium. Bayern Munchen tertarik boyong talenta muda Vasco da Gama. Menurut sumber dari media Brasil, yakni UOL Esporte, Bayern Munchen kini tertarik untuk bisa mendatangkan pemain muda Vasco da Gama berusia 19 tahun, yakni Ryan Victor. Bayern Munchen telah menunjukkan keseriusannya dalam mengincar sang pemain dengan cara kini menghubungi agen dari sang pemain. Newcastle pimpin perburuan Raheem Sterling. Laporan dari media Viahyasiani menyebutkan bahwa Newcastle berada di posisi terdepan untuk bisa mengamankan jasa Sterling. Lepas Altenset tersebut tengah mencari tambahan kualitas di lini serang mereka di bursa transfer Januari. Dan kini nama Sterling dianggap cocok berkat fleksibilitasnya yang mampu bermain di seluruh posisi di lini depan. Chelsea disebut mematok nilai Sterling di kisaran angka 20 hingga 25 juta euro. Akan tetapi Newcastle lebih tertarik mendatangkannya dengan status pinjaman serta opsi pembelian permanen. Kejutan, Memphis Depay tiba-tiba masuk ke radar Liverpool. Striker Corinthians yakni Memphis Depay dikabarkan masuk ke dalam daftar target Liverpool untuk menggantikan peran dari Alexander Isak yang tengah cedera, dan peluang untuk bisa mendapatkan Depay cukup terbuka lebar. Terlebih Liverpool memiliki Virgil van Dijk yang kini dikenal memiliki hubungan yang cukup erat dengan sang penyerang tersebut. Bahkan Van Dijk ini belum lama memuji kiprah Depay bersama timnas Belanda.